Arteta beneran menggila loh musim ini. Ya, setelah pekan lalu berhasil mengalahkan Manchester City, kali ini pasukan Unai Emery sukses memecundangi Arsenal 1-0. Tentu saja laga ini berjalan sangat tak mudah bagi kedua tim. Akan tetapi harus diakui juga, kalau Aston Villa sedikit diuntungkan oleh keputusan wasit. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Arteta yang duduk di tribun karena sedang disangsi memutuskan untuk cabut duluan karena merasa muak dengan 3 keputusan kontroversial wasit. Laga sengit terjadi tatkala Aston Villa menjamu Arsenal di Villa Park. Tentu saja tuan rumah sedang dalam mode menggebu-gebu usai sebelumnya sukses mengalahkan Manchester City. Sebaliknya buat Arsenal, mereka wajib menang karena di pertandingan lainnya Liverpool berhasil menang dramatis kala bersua Crystal Palace. Nah, di laga ini sendiri, Mikel Arteta mesti puas melihat perjuangan para pemainnya dari atas tribun. Hal itu lantaran ia terkena sanksi akumulasi kartu, sesuatu yang sedikit banyak memberi dampak ke performa Arsenal di laga ini. Ya, secara keseluruhan, kedua tim bisa dibilang sama main alot. Namun dari sisi penguasaan bola, Arsenal jelas jauh lebih unggul dengan 61%. Akan tetapi dari segi peluang, tuan rumah gak kalah-kalah amat loh. Tercatat Aston Villa sendiri berhasil melepas total 10 shot dengan 3 yang on target. Sedangkan Arsenal sedikit lebih baik dengan total 12 shot dengan 5 yang on target. Ya, harus diakui juga kalau finishing pemain Arsenal di laga ini bapuk banget. Selain tentunya penampilan Emi Martinez yang di laga ini main luar biasa dan bahkan mendapat rating tertinggi dari FotMob dengan 8,7. Nah, setelah tangtung-tangtung kesana kemari, pada akhirnya laga sendiri berakhir dengan kemenangan Aston Villa melalui gol John McGinn di menit ke-7. Ya, kemenangan ini jelas disambut sukacita oleh semua elemen Aston Villa, sebab ini membuat posisi mereka kian mantap di urutan ketiga. Selain itu, kemenangan ini juga menambah catatan apik The Villa dalam 5 pertandingan terakhir, di mana mereka cuma meraih 1 kali imbang dan sisanya menang termasuk di laga ini. Hal yang kian menegaskan kalau di bawah Unai Emery dengan pemain yang apa adanya, Aston Villa membuktikan jika musim ini mereka benar-benar menjadi ancaman serius. Di sisi lain, kekalahan ini dirasa sangat menyakitkan buat Arsenal. Pasalnya, selain dibuat frustasi karena nggak bisa cetak gol, semua elemen Arsenal pasti dibuat gedek oleh 3 keputusan wasit yang dianggap merugikan. Pertama, ada pemain Villa yang nampol pemain Arsenal, tapi lolos dari VAR. Kedua, momen handball yang harusnya didapat Arsenal karena bola tampak kena pemain Aston Villa duluan, baru kena Havertz. Yang dihitung hand malah Havertz. Ya ngamuk dong dia. Bahkan ada momen nih yang memperlihatkan Havertz ngajak gelut Emi Martinez. Wah, mantep dong. Lalu yang ketiga adalah sepakan Douglas Luiz yang jelas-jelas kena kaki Gabriel Jesus. Tapi wasit kembali tak bergeming dan tak memberi penalti. Maka hal yang wajar jika Arteta sampai cabut duluan sebelum laga usai. Positive thinking aja ya kan, barangkali mau silaturahmi ke ruang VAR. Pasalnya ia merasa muak dengan apa yang ia lihat soal keputusan wasit, ditambah finishing pemain Arsenal yang lagi bapuk. Sementara itu, usai laga, saat diwawancarai, Arteta mengaku kalau ia menyayangkan finishing para pemainnya begitu buruk di laga ini. Selain itu, pelatih asal Spanyol itu juga menganggap kalau apa yang terjadi dengan Havertz dan Gabriel Jesus sangat layak penalti.
Saya sangat bangga dengan cara tim bermain di stadion ini melawan tim ini. Kami pantas memenangkan pertandingan, tetapi Anda harus lebih baik di dalam kotak penalti dan segalanya juga harus berjalan sesuai keinginan Anda. Itu salah satunya. Soal tackle Lewis dan handball Havertz, jelas dan jelas. Itu pendapat saya, hanya itu yang bisa saya katakan. Saya hanya bisa mengulangi, jelas dan nyata. Ya, dengan kekalahan ini pada akhirnya Arsenal harus merelakan posisi puncak direbut sementara oleh Liverpool. Namun buat kalian para fans Arsenal yang setia, gak usah risau. Sebab bagaimanapun musim masih panjang. Dan seperti rumor yang ada, kalau Arsenal jadi datengin striker baru di Januari nanti. Ya, mungkin kesempatan untuk jadi juara musim ini lebih besar. Karena yang dilihat dari sisi manapun, kebutuhan utama Arsenal musim ini memang keberadaan sosok predator di kotak penalti. Ya, semoga saja ya. Lalu buat Aston Villa, selamat atas kemenangan ini. Terlepas dari kontroversi yang ada, kalian keren dan sudah membuktikan jika kalian adalah tim yang penuh fighting spirit tinggi. Sekali lagi, selamat, oke?